Ya, Bapak Ibu, kita mulai saja. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Al-Bukhari, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi nih setelah 2 tahun libur corona. Tapi saya yakin walaupun kita tidak ngaji, pahala ngaji itu tetap ada, karena tergantung kepada kebiasaan. Ya, seperti kata Nabi, ya, ada hadis Nabi, siapa yang biasa melakukan suatu kebaikan lalu suatu ketika tidak dilakukan karena ada kendala, pahala mah tetap ada. Edisi yang akan disampaikan ini penting sekali, ya, apalagi buat Bapak Ibu yang sudah usia senja. Cum nu senja. Saya bahas edisi sekarang tentang dosa-dosa pemusnah pahala. Saya bahas ini begini, Bu, Pak. Pesannya itu nanti rawat amal soleh kita, dirawat, dijaga. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah baik dari kecil, ya, sudah soleh dari kecil, dari usia balik, awal balik sudah soleh sampai sekarang, rawat, jaga. Jangan sampai dirusak oleh kelakuan buruk kita. Usahakan setelah nanti kita meninggal dunia, ya, karena suatu hari kita pasti akan meninggalkan muka bumi ini dan bertemu dengan yang menciptakan kita. Ya, mau diakui atau tidak, mau atau tidak, kita akan meninggalkan muka bumi ini. One day you leave the world behind. Wih, bahasa kerennya. Kita benar tuh ngucap benar. Jadi suatu hari you left keluar left teh. Ya, the world behind, kamu akan meninggalkan muka bumi ini. Nah, usahakan setelah kita meninggal dunia, nah, sing karaos amis kareueutna jadi ahli ngaji. Sing karaos amis kareueutna jadi ahli masjid. Terang amis kareueutna? Ya. Biasanya bahasa Sundanya karaos tuh, nikmat jadi ahli masjid, nikmat sudah mengeluarkan zakat, nikmat sudah bersedekah menutup aurat. Ya. Tadi saya di Taman Burung bahas tentang surga. Surga juga neraka, sifat surga neraka. Seorang ahli neraka itu sebelum dimasukkan ke neraka diperlihatkan tempat surganya. Ya, jadi neraka itu sebelum dilemparkan ke neraka teh tuh surga kamu tuh kaplingnya kosong. Ya. Nah, orang ini aduh kaduhung teu salat, kaduhung teu ngaji, kaduhung tidak soleh begitu. Menyesalnya bukan main. Demikian juga ahli surga sebelum dimasukkan ke surga diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Tuh, mun maneh borokokok tuh tinggal di neraka. Terang borokokok. Raina ranceungna bere keke. Bungsuna bere kikik tuh gitu. Tuh, kalau kamu dulu zina tuh nerakanya. Tuh, kalau kamu dulu korupsi tuh begitu. Akhirnya dia tambah menikmati surga. Sok rawat amal soleh kita, jangan sampai dirusak oleh perbuatan kita sendiri. Kita jangan sampai mengalami kita banyak melakukan amal soleh, tapi suka juga melakukan dosa-dosa ini. Setelah meninggal nagih pahala ke Allah, mana ya Allah pahalana? Cek Allah geus bea, kan kumaneh dibeakeun di dunia. Kan sayang ku capek gawe teu kapake diteke. Ya. Makalahnya ayah belum dapat. Kalau belum masih ada. Kebagian ini katanya. Kedua. Oh iya, mau bicara.
Sok, sekarang kita ke handout, Bu. Kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waspada dosa-dosa pemusnah pahala, penggugur hakiki yang dapat menghapuskan seluruh amal baik, bahkan iman seseorang adalah kafir, musyrik, murtad, munafik. Ya, ini mah menghapus dengan imannya. Seluruh amal solehnya hancur, imannya pun copot. Nah, adapun penggugur yang dapat membatalkan atau berkurangnya pahala adalah kemaksiatan, tapi tidak sampai copot imannya. Kita tidak boleh kepada orang mukmin yang masih suka judi, maksiat, ulah kieu geus kagok kafir weh, tah itu nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya, percuma ngaji oge ari ngadu hayama. Oh, tidak, jangan gitu. Ya, jangan geus kagok Kristen weh, tah itu nggak boleh begitu. Karena kita tidak tahu rahasia Allah terhadap manusia, kita tidak tahu. Nah, kata Ibnu Qayyim, hal-hal yang dapat menggugurkan dan merusak pahala itu banyak sekali. Yang ditulis di sini hanya sebagian saja. Yang versi saya, Bu, semua perbuatan haram itu hama amal soleh. Baik itu makanan, minuman, omongan, sikap. Ya, kan ada sikap yang haram. Ya. Itu halal begitu. Ngomong ibu ke suami, mah jadwal doraka kata ibu. Ih, nanti ada hadisnya. Ka suami, ya, mah jadwalnya ngeunah. Nggak boleh, Bu. Itu penggugur pahala, itu hati-hati. Komo bari melak cangkeng, siapa tebelulna naon, teu kenging ka suami begitu. Tidak boleh. Semua perbuatan haram itu hama amal soleh. Oleh karena itu, ya, perkara yang paling penting bukan sekedar melakukan amal soleh itu sendiri. Penting melakukan amal soleh, cara mengerjakannya kita harus tahu. Kita pun harus tahu bagaimana cara menjaga amal soleh dari hama-hamanya. Bukan urusan amal soleh saja, Bu. Urusan dunia pun yang baik itu tidak boleh bercampur dengan yang buruk. Yang bagus jangan bercampur dengan yang tidak bagus. Sebab baik bercampur dengan buruk, buruk. Bagus bercampur dengan yang tidak bagus, tidak bagus. Saya ambil contoh. Ibu bade masak naon, Bu? Sop lah, sop. Sop naon, Bu? Sop buntut naon, buntut ucing, buntut berit. Ibu masak sop, sediakan airnya yang jernih, sayurannya yang bagus, ada wortel, nah ini sayur sop, buncis, burkol, walu, oh daya walu, walu mah lodeh punya, oh nyana lodeh. Airnya jernih, sayurannya bagus, nah dagingnya yang bagus. Sudah masak, sudah pakai bumbu. Nah, asupan we anak beurit hiji. Peluk we bu beurit hiji. Bagus tidak? Yang tidak bagus beuritna hungkul. Semuanya jadi tidak bagus. Ulah waka beuritna, tai beurit we 3 siji. Ibu mau makan gak itu? Gak akan makan. Sama seperti bapak rajin ka masjid, rajin ngaji, tapi bujur pamajikan batur ditepakan barang kokok. Rajin ngaji nama, rajin oke ngadu hayam, ahon. Seperti sunnah bercampur bid'ah saja. Kan udah disebut pelaku bid'ah teh teu kabeh bid'ah hiji dua kan. Sae salat nama di takbiratul ihram dugi ka salam, tapi saacana usolli padoduri aber angger we awon banyak. Angger awon? Angger we.
tetap saja nyamuk. So, berikut ini amalan-amalan dosa-dosa penggugur amalan. Nah, yang pertama ini insya Allah lah kita tidak akan melakukan. Apa itu syirik dan riddah? Pakai tasdid yang riddah itu nama lain dari murtad. Kade ulah nganamian incu riddah. Sahabu eta incu menigelis riddah atuh murtad atuh. Mun bade rida, saya rida man rida teh selendang. Harir sutra, rida harir selendang sutra. Saya tahu namanya incu. Bade diangge banget. Rida harir. Ayatnya Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatana amalu wa la takunanna minal khosirin. Ya, Muhammad sudah diwahyukan kepada kamu, ya, sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan juga kepada nabi sebelum kamu. Maksudnya wahyu ini bukan satu-satunya disampaikan kepada kamu, bukan. Jadi Nabi Muhammad bukan satu-satunya nabi yang menerima wahyu ini. Semua para nabi menerima wahyu ini. Jika kamu syirik kepada Allah, gugur terhapus amalmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Bapak Ibu, yang dimaksud syirik di sini syirik besar ya. Seperti percaya kepada Tuhan tapi bukan Allah Tuhannya, sudah jelas syirik. Begitu juga orang yang percaya kepada Tuhan Allah, percaya juga ada Tuhan selain Allah, seperti kepercayaan Nasrani. Ari orang Nasrani percaya Tuhan Allah, percaya kan, percaya juga ayat Tuhan anak, Tuhan ibu, sama muslim. Dan menurut saya Bapak Ibu, semua agama yang ada di muka bumi ini selain Islam kabeh mengandung unsur syirik. Sok agama apa selain Islam yang tauhidnya sama seperti Islam, la ilaha illallah? Agama mana? Ada nggak? Kristen sudah jelas, Hindu, Buddha sudah jelas. Sunda Wiwitan Tuhannya saha? Aliran kepercayaan Tuhannya siapa? Konghucu kan sudah masuk agama di Indonesia. Ya, jadi agama di luar Islam itu semua terkontaminasi syirik. Ya, oleh karena itu dengan mudah kita menyimpulkan sebaik apapun orang beragama selain Islam moal ditarima kok. Contohnya saha? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu kan baik ke Islam, tapi tidak mau ke Islam, tidak diterima oleh Allah. Nah, dengan keterangan ini sudah cukup bagi saya untuk disimpulkan paham pluralisme agama itu tidak bisa diterima. Tahu Bu pluralisme agama? Pluralisme agama itu menganggap semua agama benar dan sama. Eta teh pikih kulehe. Pikih kulehe itu. Semua agama sama, baik dan benar. Ayat ieu kumaha? Siapa yang musyrik moal ditarima, maknya benar teu ditarima, maknya benar teu ditarima. Mantap teu ditarima kita benar. Sok yang kedua, murtad. Ya, silakan baca ayatnya. Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya setelah murtad terus mati dina kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat hancur nanti. Mereka calon penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sok ibu nu kieu teh posting deui tah barudak ngora. Ya, posting teh ulah lapar, haus. Ini bagus. Siapa yang murtad terus mati dalam kekafiran hancur.
Istilah murtad itu hanya keluar dari Islam. Kalau ti Hindu pindah ka Buddha, eta murtad. Ti Kristen ka Yahudi, eta murtad. Yahudi pindah ke Sunda Wiwitan, ti Sunda Wiwitan ke aliran kepercayaan, murtad. Jangan dipakai. Murtad mah keluar di Islam, murtad. Mengapa? Kalau dari luar Islam ke Islam, bahasa Quran, yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur, keluar dari gelap ke cahaya. Lamun keluar Islam, yukhrijuhum minan nur ila dzulumat, kan gitu Quran. Keluar dari cahaya kepada kegelapan. Mun ti Hindu ka Buddha, tinu poe kanu ngabeleg-beg. Ti Yahudi ka Nasrani, ti guha kaleuweung gitu. Di kita belum lama, kurang lebih setahun yang lalu, aya kan diurang nini murtad. Nini tong disebutkeun namanya. Dalamun eta nini abi ku abi digabrung. Nin geus cicing di Islam, bae bare kekek oge. Di Islam mah saburuk-buruk lagi akhirnya salah. Tapi sebaik apapun di luar Islam tidak akan salah. Nah, perlu Bapak catat. Panjang sejarah orang murtad, tidak ada orang dari Islam karena tertarik ajaran di luar Islam, itu tidak ada. Jadi mau aya ku orang Islam keluar Islam karena ajaran di luar Islam lebih komprehensif, lebih elegan. Mau aya nu keluar Islam mah kabeh ngudal da PS alias dunia jeung duit. Sok mau siapapun yang keluar dari Islam pasti ada yang dikejar, kekuasaan, wanita, sembako dan lain sebagainya. Nah, yang ini insya Allah kita tidak. Tapi bagaimana kaum muslimin yang ada di luar sana? Kan ayat ini bukan untuk kita saja. Bapak Ibu, kalau kita ngaji yang begini, kalau ayat-ayat ini hanya untuk yang suka ngaji saja atau heureun pisan sareang. Ini kan harus sampai kepada kaum muslimin di luar. Ini harus sampai kan? Bapak Ibu diurang di kita ini di mana saja ada orang yang lahir dari keluarga Islam, keluarganya Islam, lingkungannya Islam, tapi mikirnya lain orang Islam. Ada ibu bapaknya Islam, keluarganya Islam, tapi dia tidak pernah berpikir begini. Ari masjid aya nu ngeusian teu, aya nu berjamaah di masjid, aya pangajian teu, aya madrasah teu, tidak pernah berpikir begitu. Yang penting mah gawe boga gaji, bisa nyicil imah, bisa nyicil motor, nyicil mobil. Masjid kosong, memang gua pikirin. Teu diomongkeun tapi dilakukan. Ya aya begitu. Renyah bu lain. Dan umumnya orang Islam. Bu, lamun orang bade papaitan, lamun Indonesia dikuasai komunis, nah orang-orang begitu mudah sekali dikomuniskan. Can dikuasai ge hirup geus jiga komunis. Kan banyak orang Islam berangkat bekerja, padahal pulang sore. Tara sugan di masjid aya nu berjamaah teu. Rek aya nu berjamaah rek teu, rek kosong rek teu. Masjid rek bocor rek teu. Begitu, tidak peduli, yang penting abi bisa gawe, boga gaji. Sok kumaha Pak meresan kieu. Kalau syariat ini hanya kepada ahli ngaji saja, sebentar. Teu aneh, ngaji nu kieu di kalangan Bapak Ibu teu aneh. Ini juga kan harus sampai keluar. Bagaimana caranya? Nah ini perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu wabil khusus para ahli ngaji.
menyampaikan syariat begini ke jamaah luar, bukan baca begini. Temenan gitu tuh. Saur Allah Allah Ta'ala. Atuh mau didapat. Bapak Ibu bisa dicoba dakwah ke orang muslim di luar sana, nu jarang ngaji, tara ka masjid acan, bahkan tara ngambe cai wudu acan. Bagaimana dakwah mereka kepada mereka? Ku akhlak urang heula nu sae. Urangna sing bageut mun ngalangkung punten, salam, teu bae bade dijawab bener. Namun urang gaduh zakat itu miskin kasihan. Bageur we bageur. Dan berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lakukan begitu. Kalamun urang minang kitu katingali bageur, urang nyarios didangu. Ya, ketika kita ngomong pasti bakal didengar. Urang teu bageur, dia belum tahu sifat kita, urang juga nerangkeun, oh temenan kitu eta teh moal didangu. Sok. Ya. Dengan akhlak kita, dengan action kita di masyarakat, baik bertetangga, ya baik bermasyarakat, baik sok tunjukkan bahwa kita ahli ngaji. Saya bukan hanya sekedar ngaji, rek ditembok tah hasil ngaji teh rek bagus. Selamat berjuang. Sekarang riya. Nah, dosa riya mah para hadirin hadirat bisa dilakukan siapa saja. Boro-boro santri kiai saja bisa riya. Jangankan jamaah pengajian, ustaz saja bisa riya. Jangankan nu teu hafid Quran, nu hafid Quran saja bisa riya. Bisa siapa saja, hati-hati ini. Kata Profesor Dr. Wubah Zuhaili, definisi riya banyak, tapi yang saya ambil ini. Ya, hakikat riya itu, menuntut urusan dunia, yang dituntut dunia, yang dilakukannya ibadah. Dengan ibadah, ia juga tuntut kedudukan hati manusia. Ya, kalau ibadahnya di kana medsoskeun, kana YouTube, kana IG, kana Facebook, tak kedudukan hati manusia teh ingin dapat like dan subrek. Subrek. Dabi mah orang Garut macamnya subrek. Jalan nanti contohnya ya. Hati-hati, yang dilakukannya ibadah. Ibadah tuntutannya dunia, nyaeta riya teh Dr. Wubah Zuhaili. Ini sudah lengkap ya, sudah komprehensif definisi ini. Nah, beda dengan yang dilakukannya dunia. Urusan dunia, mudah dunia. Mengejar kedudukan hati manusia tidak apa-apa. Kalau ibadah mengudar dunia dan ini nggak boleh. Contoh kalau dunia, mengejar dunia begini. Ibu bapak punya cucu baru usia 7 tahun, jago pingpongna, jago pingpong. Lamun serpan ge eta bolana jadi kaluhur. Jago eta mah pingpong. Ya. Kejuaraan di SD kahiji, antar RT kahiji, antar RW 3 besar. Tak ente bade ngilirik kejuaraan antar desa. Tak nuju pertanding ku akhirna teh di video. Ya, tiap pertanding di video, di-upload ke media sosial, ke Facebook, ke YouTube, dengan harapan mudah-mudahan dilirik ku pelatih daerah. Karena videonya bagus dan sering di-upload, ada yang nonton. Wah, cek pelatih ieu alus budak ya. Budak 7 tahun asup 8 tahun geus hadegi urang tarik di pelatih sugan jadi atlet nasional. Boleh tidak begitu? Boleh dunia. Enggak apa-apa. Seperti ibu punya adik Ica jualan busana muslim. Jualan kerudung, gamis, mansen, teu payu-payu.
Padahal barangnya bagus, kaputannya rapi, murah, bisa dianyuk. Ngan teu payu-payu ku ibu teh da gaduh kuota urang fotoan video ya. Urang ka marketplace-keun, urang kana Shopee-keun. Ya, diiklankeun. Seiring waktu banyak orang ngelirik seueur pesan boleh tidak? Dagang mah kudu kitu, dagang. Manya dagang teu viral. Mun tahajud ibu ulah diviral. Ibu baris tahajud terus selfie. Cekrek. Wih. Terus karena IG pakai status religius. Alhamdulillah nembereng saya tahajud. Dibaca ku malaikat, maksud lo apa? Lihat aja cek ibu gitu. Ria. Nah, tahajud mah ibadah. Tahajud mah ibadah. Ngaji ibu. Biasanya ibu-ibu bentar tos beres ngaos, sok dipoto cekre. Tos dipoto di-upload. Alhamdulillah rengseng ngaos. Naon teh maksud? Hayang apa batur orang teh geus ngajinya. Kade tak ada ruginya. Amal soleh kita hanya Allah yang tahu. Sok urang baca hadisna. Kieu hadis teh kieu. Urang ku bahasa bilang arah terehnya. Arah tereh. Ya. Orang yang pertama kali dihisab di payunan Allah diantaranya orang yang suka belajar, mengajar, dan yang membaca Al-Quran. Allah dipanggil ke sini. Allah bertanya, nikmat tidak? Kamu bukan hanya suka belajar, tapi juga suka mengajar. Nikmat? Nikmat ya Allah. Kan tegampil ngajar. Seperti ibu sudah tahu kan wudhu yang baik. Sok ngajar wudhu belum tentu bisa. Ibu pandai baca Quran, pandai tajwid, ngajar belum tentu bisa. Ibu hafal perjakatan di sini, ngajar belum tentu bisa. Yang ngajar itu ada keunikan sendiri. Begitu juga yang baca Quran. Nikmat kamu bisa baca Quran yang bagus. Nikmat ya Allah, nikmat. Oleh Allah ditanya, karena apa kamu belajar mengajar dan kamu juga suka baca Quran? Karena apa? Ingin disebut orang alim, hayang disebut ustaz, mana emang ngajar. Dan kamu belajar Quran karena ingin disebut qori yang mahir. Malaikat jenggut jelema ieu ke neraka. Bubuk berarti amal soleh. Abi bade naros ka ibu. Tapi tong diwaler. Tong diwaler. Emutannya ku ibu. Bu, hari ibu rajin ngaos ka dieu. Ka mana-mana we rajin ngaos. Karena ingin dikenang tatangga baraya, ibu teh ahli ngaosnya. Tong diwaler tong. Da percuma ibu menjawab di depan saya tidak tahu nanti. Ibu rajin ngaos kaditu kadieu teh setelah meninggal ingin dikenang ibu ahli ngaji ya? Jangan dijawab. Kalau iya, buru-buru tobat. Kalau ibu rajin ngaji lantaran kete abi teh hoyong teh disebut ta ibu eta mah ahli ngaji. Hayang teh dikitukeun nya eta dunia teh. Sok luruskan jarum hati kita. Ya, harus sesuai dengan moto kita dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau ibu tidak ada yang begitu, tidak usah. Saya belajar memang ingin tahu, ingin mengubah hidup saya jadi lebih baik dengan belajar. Pertahankan hidup begitu. Namun masih keneh hayang viral gitu buru-buru lirik. Ayeuna ka bapak bade naros, sami teu kedah dibaper. Bapak sholat rajin ke masjid karena ingin dikenang sebagai ahli masjid ya? Tong diwaler. Lamun iya ya abi mah rajin ka masjid lantaran hayang teh eta bapak eta mah ahli masjid. Hayang teh dikitukeun ku baraya tatangganya eta dunia. Kalau tidak ada bersyukurlah, kalau ada buru-buru bertobat. Sami bapak ibu naros kami
Ustaz diajar Quran hadis terus diulangkeun ka ditu ka dieu ngajar peda hayang disebut ustaznya abi ge moal ngawalor. Bu, ibu berangkat haji. Ibu berangkat haji lantaran ke dina onangan sok hayong nya aya tulisan hajah. Berangkat haji teh hoyong aya tulisan hajah di dinya nya. Tok diwalar. Bapak berangkat haji karena nanti di surat undangan hoyong pakai haji. Begitu? Kalau iya nya eta. Kade sanes teu kenging disebut ahli masjid sanes. Sanes teu kenging disebut haji haja sanes. Yang tidak boleh itu kita niat berhaji lantaran hayang disebut haji ta eta ya. Nu lepat mah kita rajin ngaji karena ingin dikenang ahli ngaji. Nah itu kalau orang-orang menyebut kita ahli ngaji, orang-orang tetangga baraya menyebut kita ahli masjidnya kumaha batur. Kumaha itu? Seperti ibu memanggil saya Ustaz kumaha ibu. Tapi lamun abdi hayang teh disebut Ustaz, nah itu beda lagi. Beda lagi masalah. Tipis punya dia. Guru-guru kita ya, guru-guru saya di Dewan Misbah ditanya tentang ini, Ustaz bagaimana hukum berusaha melalui YouTube tapi kontennya konten dakwah. Jadi ceramah-ceramah Ustaz di-upload di YouTube itu yang bagus-bagus untuk mencari keuntungan agar dapat like dan subrek kayak tadi. Kan seiring waktu kalau semakin banyak kau menepikeun ka 10 juta subscribe-nya kan, wah itu sudah pasti aya nu masang iklan dapat keuntungan. Jawab guru-guru kita hukumnya haram. Mengapa? Kan tujuannya sudah usaha dunia. Kontennya konten dakwah. Ari dakwah ibadah saja. Ibadah. Ya, sudah jelas. Berbeda dengan begini. Saya mau memviralkan Ustaz ini bagus, ilmunya bagus tapi tidak banyak orang tahu. Orang sebar ngalah terdengar ilmu ini oleh banyak orang. Nah itu boleh kan? Bagus bagus. Bapak punya YouTube pribadi ada ceramah Ustaz yang bagus-bagus, di-upload ya ke Facebook Bapak, ke YouTube Bapak. Seiring waktu karena videonya bagus, suaranya bagus, kontennya bagus, banyak yang like dan subrek begitu. Terus ayo memasang iklan, dapat keuntungan, milik ya teman. Dakwah berjalan, keuntungan. Beda sakit. Sok salah jeneng kadenya. Ria itu begitu. Ibadah apa saja yang dilakukan tuntutannya dunia. Ya. Sekarang percaya ka dukun. Nah, kia. Ini yang tidak diterima itu sholatnya. Percaya ka dukun, ya. Percaya kepada ramalan dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Tapi jangan disimpulkan setiap bertanya kepada dukun dosa, bukan begitu. Ini Bu. Ini tanya. Bertanya ke dukunnya bisa macam-macam. Bisa urusan jodoh, usaha, anak, ya, bisnis, apa saja silakan. Nanti yang jawaban dukunnya begini. Diukur oleh akal, tidak dimengerti, tidak masuk di kecerdasan manusia, tidak ada disiplin ilmunya, diukur oleh dalil juga tidak ada, dipercaya tak eta mendorakan. Contoh, dukun rumah saya tidak laku-laku nih, sudah diplangkeun, diiklankeun di mana-mana. Geus aya 5 tahun teu payu-payu. Cing, aya teu kiat-kiat hayang payu. Peuncit we hayang hideung teh hayang lampu. Hayang camani peuncit tah tilu siki. Ke getihna awur-awur kana tembok. Tah aya uyah meunang ngeueum ti Cipatujah. Sakilona 100.000 beuli jeung hayang. Tapi 5 juta tahun beli. Uyahna kumaha? Awur-awur kana kenteng.
sok moal lila paling lelah sabulan payu ari pek nya payu mungkin tidak mungkin tapi kelakuan itu tetap durhaka. Nah datang ke harti kahartos tuh mencin hayang hidup kaitan jeung ekonomi terus ngawurkeun uyah kaharti teu kaharti lamun kahartos mah teu naon badukun abi ye rek jual mobil teu payu-payu cek dukun teh diiklankeun teu iklankeun atuh iklankeun KPR tah ka koran PR kana radio tebar di WA kana Facebook tereh gerasok boleh tidak percaya boleh da kaharti badukun ari jalan ka Garut nu tereh ka mana nya cek dukun teh ka Garutna ka mana eta ka Darajat ka Darajat mah ka Ciparai Majalaya ka Mojang Beras Samarang Darajat cakep ulah kana breng jauh kadinya urang percaya boleh tidak boleh da kaharti cek we di Abah Google Bah Dukun eta pamajikan Bah Dukun meuni glowing gitu kunaon eta di skincare atuh apa biar skincare eta pipina beureum di blush on eta bibirna meni herang kitu kunaon di lip gloss apa eta socana cureuleuk kitu di eyeshadow atuh terus ibu percaya nurutan boleh tidak boleh da kaharti eta tapi lamun kieu mah bu nah budak teh gering wae nya tah kangkalungan panglai gerasok tah eta mah doraka mun kieu mah bu eta incu ibu nih ngahod-hod gitu nya tiriseun balur geratah ku minyak telon boleh tidak boleh. Nah dukun belum tentu orang bisa buku. Contoh ibu sering mimpi di udag maun panasaran naon maksudnya meuli we buku takwil mimpi di teangan mana ieu oh aya tah mimpi di udag maun teh oh ke bakal incu boga incu nu wanian jiga mau ibu percayanya dukun ya dukun salah jenah. Nah selanjutnya 3 macam manusia durhaka. 3 macam ini kelompoknya beda-beda. Manusia durhaka yang kedurhakaannya menghancurkan amal solehnya. Siapakah itu? Kata Nabi 3 golongan macam manusia yang tidak akan diterima amalan wajib juga amalan sunatnya ditolak. Saha nu kahiji nu doraka kakolot. Najan ibu rajin tahajud, bapak rajin ka masjid, ngaji kaditu kadieu, baksos wakaf, kakolot borokokok, hancur doraka kakolot. Ibu rajin saum, rajin zakat sedekah, menyakiti hati seorang ibu cek indungna sing balangsak deui samane balangsak. Kalau aya bab khusus. Ya jangan coba-coba sakiti hati ibu. Lamun hati ibu sakit, ya dalam urusan yang baik disakiti, keluar doa yang mengerikan nyata. Bapak ibu kaya raya, ya unggal digeroan ku indung kadieu bung mama minta duit wae, mama begitu nyerihan padahal rek minta duit. Geus beunghar budak kieu sing sangsara deui moal lila sangsara. Bade nyobian sok kamu. Pilih penasaran. Ya, ada kisahnya. Durhaka kepada orang tua. Yang kedua, yang suka mengungkit-ungkit sedekah pemberian. Jika kieu Bu, tah masjid eta teu ku urang. Ustad eta teu ku urang mah moal jadi ustad. Santri eta tah teu ku urang disakolakeun moal. Teu ku urang mah tah teh sok aya kade. Eta teh biasana lamun aya masalah. Tadi punya di saat ibu memberi, keikhlasan itu bukan saat memberi saja. Ikhlas keur mere mah belum teruji. Tapi ikhlas bakal diuji
Di saat pemberian kita tak dapat penghargaan orang, tadinya diuji keikhlasan. Ibu bantu, bapak menolong, ikhlas pada waktu menolong membantu biasa. Tapi keikhlasan mah di saat bantuan pertolongan bapak tak dihargai orang. Contoh, bapak ngaritis masjid, timeli tanah kene ngaritis, ya. Terus kita sudah geus capek sampai ku barudak ngora, maju ku barudak ngora mah makmur, urang perintisna dipohokeun, tara disebut-sebut nyeri hate malah. Bakal nyerios mah urang. Teu ku aing mah nya eta bubuk tah bubuk. Sudah sawios. Seperti yang saya tadi katakan, tak ada ruginya amal soleh kita, hanya Allah yang tahu. Nah, iya bahasa simboli. Mangga badai jantan status mangga. Bila kita suka melakukan kebaikan untuk banyak orang, untuk kepentingan masyarakat, tapi tak satu pun orang berterima kasih kepada kita, sawios, tidak mengapa. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal berterima kasih kepada kita, dan Allah ampuni seluruh dosa kita, dan Allah akan masukkan kita ke surga. Ulama kami dan can doa. Apa dalilnya? Begini. Ini hadis riwayat Muslim. Ada orang berjalan di jalan. Ada ranting pohon menghalangi jalan. Kan mengganggu ini. Orang yang lewat ini, si ranting itu dibereskan sampai beres. Tidak ada siapa-siapa. Setelah dibereskan, akhirnya yang jalan naik mobil, motor itu bebas, aman, nyaman, tanpa mengetahui sebelumnya ada ranting. Ya, kata Nabi, setelah itu apa yang terjadi? Sahur Nabi, pasakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada orang itu. Ya. Kemudian wa ghafarallahu, Allah ampuni dosa-dosanya, wa adkhalahul jannah, dan Allah masukkan orang itu ke surga. Perbuatan itu. Dia dapat kebaikan bukan dari menyingkirkan rantingnya, bukan. Dia akan dapat kebaikan dari setiap orang yang lewat di tempatnya. Jadi lamun midamel kasayang untuk orang banyak sudah terperem, biar Allah yang menghitung. Tos dihitung orang. Terus nu teu percaya ka takdir, sudah jelas eta mah rukun iman. Salajengna tah nu dicetak tebal, ini yang harus jadi perhatian. Dalam riwayat lain, 3 macam manusia ini. Satu, imam yang tidak disukai makmumnya, sama pemimpin yang sudah tidak disukai rakyatnya. Geus di demo di mana-mana, nagen we hayang jadi presiden kan. Duka di mana eta? Ke di negara mana tak anu gitu? Ya, di Australia banyak, di Afrika aja. Di urang mah henteu, sama imam juga. Bapak jadi imam, padahal makmum kabeh geus teresek ka bapak, da baca anak nya kenor nyarebek. Maca Fatihah bae salah 7. Komo dikinantikeun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Imam teh hayang lain amin, hayang wur begitu. Maksakeun we jadi imam moal ditarima. Tah biasana nu kitu teh perintis geus kolot mung we jadi makmum teh sok aya kan. Ya, tidak boleh. Nu kadua tah istri yang tidur padahal dibenci suaminya karena sebelumnya menolak ajakannya. Geus apa make jadwalnya, mohon Pak peke sare ti heula. Cok salakina jeung molot itu geus jadwal. Panas geus dahar jamu-jamu ieu geus ieu begini. Molor ti heula keuheung. Dilaknat ibu. Amal soleh ibu tidak akan diterima sampai suami ibu ridho. Hadis pusana cariosan sipuri. Kumaha ridonya? Tinggal we enjing-enjingna. Mun enjing-enjingna mah sarapan gumojeng aman, ibu aman berarti. Tapi lamun enjing-enjingna ibu nawisan, Pak bade sarapan, aing mau sarapan di dieu. Ah berarti bendu gini, buru-buru gabruk. Asli gabruk.
Ya, suami benci karena ibu menolak ajakannya, itu bahayanya tidak kecil. Ya, bios orang mengkos sakit. Bu, mengapa suka ada laki-laki yang gitu resep ngagoda nu lain eta tidak terpuaskan istrinya. Hati-hati istri yang punya suami usia 45 tahun ke bawah. Jaga kamu usia 35, 40, 45 itu nuju edun-edunnya. Puaskan oleh istrinya, jangan oleh tetangganya. Kalau terpuaskan oleh istrinya aman nyaman. Bunuh syahwat suami ibu, ku ibu ulah ku baturan. Ya, Bu tahu penyakit prostat? Tahu? Kan adanya di laki-laki. Naon eta teh tidak tersalurkan. Prostat itu bakal nutup lamun cai kahampangan keluar. Mun sperma keluar, cai kahampangan bakal nutup. Eta kedah rutin buka nutup. Lamun cai kahampangan we terus nu keluar, nutup we lubang spermana nyangkat prostat. Ya. Usia 50 tahun ke bawah itu seminggu 2 kali. Kalau 50 tahun ke atas ya minimal sebulan sekali. Ima karek 35 bulan sekali atuh ladung. Kaburu tahyangan. Jaga suami ibu jaga. Ya, untuk kesehatannya, untuk menjaga matanya. Kalau terpuaskan mau angkat nih, mau. Kalau sudah terpuaskan, gas lulus, bereku ngagoda guys, begitu. Sama, istri pun sama. Istri yang tidak terpuaskan suaminya itu tidak kecil bahaya. Nah, yang ketiga, 2 saudara Muslim yang bertengkar. Tadi ayat judul khusus itu. Bahaya napasea tidak sederhana. Sok mengkol bisa sedikitnya. Ada hadis riwayat Muslim, setiap Senin Kamis dosa orang mukmin itu diampuni. Pintu surga dibuka, bukan hanya Ramadan saja. Ramadan mah agenda tahunan. Agenda mingguan itu Senin Kamis. Tuh tahu abwabul jannah. Sok nu gaduh soper ketik tuh tahu abwabul jannah muncul yang Senin Kamis. Senin Kamis pintu surga dibuka, seluruh dosa orang mukmin diampuni kecuali nuker pasea kene. Pasea cantang tu gelut. Pasea bisa urusan politik, sosial, budaya, bisa urusan anak, bisa urusan tempat parkir. Yang lucu, pasea urusan beda madhab. Beda madhab pasea terlucu. Itu kan masing-masing saja. Pedah nu ieu yu hari kuha nu ieu teu tong eta mah jecang wae NU eta mah tong diwawuhan utak-utakan percis eta nah meni aduh eta mah tah turun sujudna leungeun heula ulah diwawuhan salapi eta mah tuur heula eta mah wahabi ya Allah itu terjadi. Salami pasea moal dihampura dosa. Allah dugi katilu kali kapala malaikat ngadawuh kieu andiru hadaini hatta yastoliha andiru hadaini hatta yastoliha andiru hadaini hatta yastoliha tungguan tong waka dihampura saacan rujuk tungguan tong waka dihampura sebelum islah tunggu jangan dulu diampuni sebelum akur kembali artinya salami pasea moal dihampura. Pasea cantang tunggelung, pasea bisa kip, panggil, enggak panggil, Pak Amprok digang, aliwat kali itu. Kamu anu kersalesma ulah kuha, pelenung itu kan tunggelung. Soal ke halaman kedua, aduh panjang kayaknya ya. Tos pada setengah 12 sih. Yang membunuh orang mukmin, aduh, ya ini sudah jelas ini.
Di dalam Quran pun siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Mau membunuh langsung atau tidak langsung. Seperti kasus Munir. Allah tidak akan lupa kasus Munir. Kasus Munir, Bu? Penggiat HAM. Ya, ada yang membunuhnya. Dibunuhnya oleh apa? Siapa yang menyimpan racunnya Allah tahu? Oh, tahu. Siapa otak di balik itu Allah tahu? Tahu. Siapa yang mendanainya? Siapa konseptornya? Allah Maha tahu. Walaupun yang tertuduh akhirnya pilotnya. Pilot. Betul pilot? Korban saja menurut saya. Ya. Korban saja. Begitu juga kasus Pilpres 2019. Hampir 700 petugas TPS meninggal dunia di waktu yang hampir bersamaan. Teu aya nu marios. Padahal di zaman corona, Bu, nu oleho wae dipariksa. Nuju salat berjamaah aya nu kabeh kieu kan. Sieun Bu kudu batu ke pariksa sia. Covid sia begitu. Nah di 2018 yang mati di waktu yang bersamaan teu diparios ada apa? Betul mati kelelahan? Tidak. Ya. Bahasa Singkuri, jangan gembira kejahatan tersembunyi. Entong atau punya kedurhakaan dilindungi orang. Ya, nah ku Allah bakal dibuka lagi di akhirat. Selanjutnya yang mengakui ayah sebagai orang tua. Nah, ini saya pernah waktu di rumah Pak Haji di sana tentang adopsi panjang itu. Mengapa dosa besar dapat merusak pahala? Juga tidak akan masuk surga orang yang menyandarkan dirinya kepada orang yang bukan ayahnya. Nah, karena begini. Penyandaran di sini binnya ya anak kandung. Bahayanya itu karena dapat mengubah status yang besar-besar. Ahli waris jadi bukan ahli waris. Yang bukan ahli waris jadi ahli waris. Yang halal dinikahi jadi haram. Yang haram jadi halal. Mahram jadi bukan mahram, bukan mahram jadi mahram. Nah itu bahayanya ini. Ini contohnya begini. Ini ada ibu bapak. Ini ibu bapak yang lain. Ngan nyoba kita. Ini punya anak satu perempuan. Cuman satu-satunya karena ada masalah lah. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Yang ini mah anaknya banyak. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, kerhamil ini kasalapan. Ini sawiyo satu. Nah, orang tua ini minta ke sini. Pentolah budak muka tilu udah mana mau Pak. Dibikeun sok ku abis anak urang urus, sugan jadi jelema teu jadi juri gitu. Nya sok bawa latah ngarah sajodoh. Pasikeun we. Ngarah teu kagoknya dina akteuna ge binnya ke sini. Bin atau anak kandung. Kan dina akte mah pakai anak kandung bahasanya ya? Iya. Anak kandung. Nah, apa bahayanya? Bahayanya sanis nulis binnya. Nulis bin nyebut bin pada teu naon? Nurdin Sabana bin Raja Salman. Doraka tuh, mau ada pelayan percaya. Ibu sok, ibu saha binti Yulia Robert begitu. Saha mau percaya? Tak, yang dosanya itu karena akibat menulis bin atau anak kandung dina akte, akibatnya seperti tadi. So, contoh Bapak Waris. Bapak Ibu, kalau si bapak ini meninggal, bapak ini wafat,
anak ini dapat waris tidak? Tidak. Seharusnya tidak. Tapi kalau dia mengajukan ke pengadilan pakai akte, pakai kartu keluarga, bakal dimenangkan tidak? Bakal dimenangkan, kuat surat menyuruh. Tuh, bukan ahli waris jadi ahli waris. Iya maut panangin ieu mah leuwih beunghar. Meninggal punya harta banyak. Ini dapat waris? Seharusnya dapat. Teu aya dina kartu keluarga tos dicoret, jadi tidak dapat. Ketika anak ini yang wafat terlebih dahulu, panangin beunghar can kawin, mana nu kenging waris? Seharusnya ini. Tapi lantaran aktena aya di dia, jadi ieu nu kenging tuh gitu. Nya bahayanya. Hukum nikah. Ini boleh menikah tidak? Seharusnya boleh. Petugas KUA berani menikahkan dina kartu keluarga adil aja. Tuh jadi henteu nikah. Kumaha lamun lalaki ieu panggih jeung adina di pabrik? Ya ada pegawai pabrik. Bogoheun ka adina, disembunyikan oleh ibu bapaknya, disembunyikan panggih jeung adina di pabrik ngalamar nikah. Boleh tidak? Seharusnya tidak. Lamun disembunyikan jadi terjadi pernikahan. Tah eta panyakit-panyakit jelema teh dinu kieu. Tos dan lain sebagainya. Bahayanya tidak kecil. Kade sanes teu kenging ngukut budak batur diurus. Teu kenging menyandarkan dir nu lain ka bapak. Ya, tuh tinggali budakna loba teu kaurus. Eta lah hiji ku ibu urang urus mangga. Binyak ka bapana. Ieu mah ngurus hukum. Kumaha lamun menang manggih? Ya, di mana? Wah, eta ieu dus. Gusti ieu orok kaset kieu ieu. Ah urang urus we. Boleh? Boleh. Tah, surat muratnya kumaha? Ya, ketika surat menyuratnya saya tidak tahu yang diinterest terkait bagaimana. Kalau mau pakai surat menyurat, tidak diketahui kan ibu bapaknya dan menang manggih. Ya, kan jika aya geuning di Jakarta nu diceun geuninnya. Ya, eta budaknya parantos kitu dipiceun ku indung. Di mana di kantor, di pabrik bikin. Pabrik. Terus aya nu nguput boleh. Take lamun bade binnya ka bapak angkat boleh kan ulah pakai bin. Bahasanya maula. Bahasanya anak angkat. Kayak di saat jeung adi angkatna hayang nikah terus. Jika ieu hoyong nikah bogoh terus teh aya masalah. Ya. Nah begitu. Nah sekarang ada pertanyaan begini. Bagaimana menulis nama suami di balik nama istri? Boleh tidak? Contoh, Ibu Eis Udin, Ibu Ati Budiman ya, Ibu Ati Budiman, Bu Dokter Ati, Ibu Ati Budiman, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Bu, Ibu Eis Udin itu nama suaminya, boleh tidak? Boleh. Saya heran Bu, banyak artikel ya yang mengatakan tidak boleh. Dalilna adopsi, jaka sembuh makan comrok, tidak nyambung bro. Tidak nyambung. Bu, nama suami dibalik nama istri. Tapi sama hukumnya seperti ini, sama mengubah status hukum begini tidak? Tidak mengubah status apa-apa. Yang dimaksud oleh Quran, panggillah anak itu memakai nama bapak mereka. Tah bisi kieu. Begitu makosidus syariahnya begitu. Ari ieu mengubah tidak, ini mah nama kehormatan ngarah ngagampilkeun terang Ibu Eis ayat 7 Bu Eis teh eta Bu Eis Udin eta tukang minyak kelapa gitu. Dan ini hanya sementara. Namun cereman moal Ibu Eis Udin deh.
Da cek ibu Eis lagi najis make Udin deh. Ditinggal mati saja maut Pak Udina. Nikah Eis teh jeung Asep ibu Eis Udin kan? Kayak Asep ngambek. Siapa salah kita Udin aing. Nah begitu. Ya, jadi mengapa sampai begitu bahaya? Iya sudah jelas. Nah salajengna melanggar setiap ada kesempatan. Begini, orang kubahasa abira. Ya sepados teh capek teh itu tamat kena namanya. Kieu Bu. Saur Nabi hati-hati dosa kecil. Karena dosa kecil pun kalau terus-menerus dilakukan kan jadi besar. Dalam hadis Bukhari Nabi analoginya begini. Ya, mun ngge bahasa abi. Bu, ibu nyeungeun korek api. Wios lah korek apina saageung kieu wios tah. Cekes nyara tah nyara. Bakar ikan 1,5 kilo lauk emas. Asak moal. Moal atuh kaburu pareu. Tapi lamun sikit pentul korek apina sebanyak gedung ini nyalakan barengan. Ngabakar ikan kumaha? Asak sih. Geheng lain asak deui. Membakar ayam geheng, sapi geheng, lembur bisa geheng, dosa gesang. Ibu rajin beramal soleh, tapi rajin oke kita ngarentenkeun. Rajin bubuk bu amal soleh. Bubuk. Teras nu supah, itu mun keheul biasa. Nggak boleh bapak ibu supah begini. Demi Allah, Allah mau ngahampura dosa maneh. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi begitu orang itu diampuni, nu supahna amal solehna moal ditarik. Sama Bu, sederajat dengan begini. Demi Allah, moal menang hidayah mana? Demi Allah, pasti ka neraka teu kenging. Tidak boleh. Sok mangga baca hadisnya. Nu teu salat asar. Bu, kalau orang tidak sholat maghrib hanya dosa tidak sholat maghrib, tidak sholat duhur hanya dosa tidak sholat duhur. Tapi kalau orang Islam tidak sholat asar bukan hanya berdosa, menghanguskan amal soleh yang lainnya. Mata ka orang Islam nu belang betong kene sholatna tah belang betong nate subuh asar maghrib gitu. Ulah subuh, duhur, maghrib, isya, asar teu bubuk atuh. Mun bade belang betong, duhur, asar, isya, tah kitu nu belang betong eta mah. Sanes kamu ibu. Nu terakhir nu zalim. Nah, ini yang familiar di umat mah ini. Padahal yang zaliman tidak hangus pahalanya, aya ngan di akhirat diberikan kepada yang didolim. Saur Rasulullah ada orang di akhirat bawa pahala saum, bawa pahala sholat dan zakat, bararada global. Ngan gitu, sok nyiduhan, sok mitna, sok ngajebian, ngempesan bantah tangga, maledau kentengna, ucingna talapu. Kena lagi itu teh, ya nagih, dibayar, ya pernah nganyuk masuk bakso ngahajat temayar. Tapi ra 20.000 diberesan. Kunaon diberesan ku pahalana. Sabarata 20.000 mun pahala sakumaheun. Hanya Allah yang tahu takarannya. Berikan. Karena banyak yang didolimnya beak pahala. Nu nagih loba kene. Nah, karena dia biasanya kezoliman pemimpin. Yang nagih masih banyak, pahala geus beak. Bagaimana caranya? Dosa yang didolim ditamplokeun ka dirina, akhirnya dia ke neraka. Nauzubillah. Yang terakhir Bapak Ibu, biasakan kalau sudah rapat, komo diskusi, musyawarah, kan sok aya pagetreng. Tah, saatosna teh silih balumbang timurkeun, silih halalkeun, hampura penting, itu penting. Komo nu sok bisnis kan artos apa balieu kadinya lamun aya nu kacana ku abi nyungkeun dihalalkeun. Ya, sama Bu. Ibu punya tetangga baraya nganyuk tapi ra 100.000, nah hanya geus lila teu mayar wae tos we halalkeun.
Ya, biasakan begitu. Mengapa? Kalau tidak dihalalkan, maka kisos masih berlaku di akhirat. Diberesan di akhirat. Ayah hadis itu. Orang mukmin memang diselamatkan dari neraka. Ngan sate acan lebet surga saur Allah, beresan dulu masalah antar. Nu pernah nganyung baso teu bayar, bayar aya. Nu pernah metot tiung pamajikan batur, bayar. Nu pernah jeba-jebi, nu pernah nguseup di balong batur teu bebeja, lah dibayar. Tos sakitu Longlong abi teh ngaos ka tilu gitu. Longlong cair. Tosnya Bapak Ibu sakitu sakali deui rawat amal soleh Bapak Ibu. Jaga ya, jagana tanamkan sifat muraqabah dalam diri. Muraqabah teh kade Allah selalu memantau hidup kita dimanapun kapanpun. Teu aya nu poek yang Allah ada. Sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapiatur, mudah-mudahan amal soleh urang ditampi ku Allah, dosa-dosa urang dihampunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.